Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen 19E, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami yang berjudul Pengembangan Usaha Kios Pupuk Sri Arsita. Sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Jakia Fri Aliani dengan NIM 1223. Yang kedua ada Lisa Aragia Sagala dengan NIM 1258. Yang ketiga ada Susanti Nurmalsari dengan NIM 1241. Yang terakhir ada Serly Margalena dengan NIM 1470. Yang pertama ada latar belakang. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satu daerah sentra pertanian yang berada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang. Karawang memiliki luas lahan pertanian sebesar 97.000 hektar. Berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadikan Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi yang menghasilkan gabah sebanyak 1,5 juta ton. Dalam hal ini, penggunaan sarana produksi merupakan salah satu faktor tidak dapat dipisahkan dari peningkatan produksi pertanian. Kios Pupuk Sri Arsita yang berada di Dusun Kalimulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang ini telah berdiri sejak tahun 1996 yang didirikan langsung oleh pemilik pertama yaitu Bapak Ita. Lalu diserahkan ke tangan kedua pada tahun 2016 kepada Ibu Sri Mulyani. Usaha dagang adalah usaha yang berbentuk kegiatannya menjual dan juga membeli secara langsung kepada konsumen tanpa mengelola terlebih dahulu dengan tujuan memperoleh laba. Kios Pupuk Sri Arsita ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang penjualan pupuk secara langsung kepada konsumen. Usaha ini menyediakan berbagai jenis pupuk subsidi maupun non-subsidi. Rumusan masalah. Saat ini masalah utama yang dihadapi oleh Kios Pupuk Sri Arsita sebagai kios pupuk resmi yang bergerak dalam ruang lingkup kecil skala rumah tangga adalah masalah keuangan dan juga masalah penjualan. Dalam bidang keuangan, yang dihadapi pada umumnya ini mungkin hampir selalu terjadi pada segala bidang usaha yaitu masalah modal. Modal sangat dibutuhkan dalam usaha kios resmi karena penggunaan biaya menjadi lebih banyak baik dalam pengadaan saprotan maupun administrasi. Sistem pengadaan pupuk bersubsidi yang sekarang membuat kios pupuk Sri Arsita ini sudah tidak lagi memiliki kontrol terhadap jumlah saprotan yang mampu untuk diadakannya. Jadi, kios pupuk Sri Arsita harus mampu menyediakan uang penebusan apabila sewaktu-waktu terdapat delivery order. Kendala yang dihadapi di bidang penjualan adalah lemahnya promosi yang menyebabkan keterbatasan jangkauan pemasaran untuk saprotan lainnya selain pupuk subsidi. Setelah adanya perubahan pola distribusi pupuk bersubsidi ini, maka kios pupuk Sri Arsita tidak lagi bisa menjual pupuk ke petani yang memiliki area di luar tanggung jawab kios pupuk Sri Arsita. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami lakukan di sini ada 3. Yang pertama ada menganalisis kelayakan usaha kios resmi pertanian Sri Arsita dari segi efisiensi penggunaan biaya dan juga potensi permintaan pasar. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan internal dari kekuatan dan juga kelemahan dan eksternal dari peluang dan juga ancaman pada kios resmi pertanian Sri Arsita. Yang terakhir, merumuskan strategi pengembangan yang tepat pada usaha kios resmi pertanian Sri Arsita. Selanjutnya di sini kita memasuki pembahasan. Pertama ada bahan produksi. Sarana produksi pertanian atau bisa dibilang saprotan adalah sarana produksi pertanian yang digunakan oleh para petani yang terdiri dari pupuk, obat-obatan, benih, dan juga alat pertanian. Nah, pupuk dibedakan menjadi 2, ada pupuk alam dan juga pupuk buatan. Yang pertama, pupuk alam atau organik ini biasanya terbuat dari sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri pengurai.
Nah, sedangkan pupuk buatan atau bisa dibilang anorganik ini adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan bahan kimia sehingga memiliki kandungan hara yang tinggi. Misalnya ada urea, ada ZA, dan lain-lain. Yang dikandungnya. Pupuk anorganik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, pupuk tunggal adalah pupuk yang jenis unsur hara yang dikandungnya hanya satu macam. Misalnya urea hanya mengandung unsur nitrogen. Yang kedua, pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara makro. Dari segi harga, pupuk ini lebih mahal. Lalu pupuk lengkap adalah pupuk yang mengandung unsur hara lengkap secara keseluruhan. Tadi, benih adalah beginning of life atau awal kehidupan dari suatu budidaya tanaman. Benih penjenis adalah benih yang diproduksi hingga tingkat kemurnian genetik varietas atau true to type terpelihara dengan sempurna. Benih dasar adalah benih keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar. Benih pokok adalah keturunan pertama dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok. Benih sebar adalah keturunan pertama dari benih pokok. Benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar. Adalah zat atau bahan yang digunakan untuk membunuh, mencegah, atau mengendalikan hama pengganggu. 1. Pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga, misalnya belalang, wereng, ulat, nyamuk, dan rayap. 2. Fungisida adalah pestisida untuk memberantas pempertumbuhan jamur atau cendawan, yang dimana bercak daun, karat daun, busuk daun, dan cacar daun. Ketiga, bakterisida adalah pestisida untuk memberantas bakteri dan virus. 4. Rodentisida adalah pestisida untuk memberantas hama tanaman berupa hewan pengerat seperti tikus. 5. Nematisida adalah pestisida untuk memberantas hama tanaman berupa nematoda atau cacing, serangga, dan jamur. 6. Herbisida adalah pestisida untuk membasmi tanaman pengganggu atau gulma seperti alang-alang, rerumputan, eceng gondok. Bahan aktif pestisida. Pestisida organik atau organic pesticide adalah pestisida yang bahan aktifnya adalah bahan organik yang berasal dari bagian tanaman atau binatang. Pestisida elemen atau elemental pesticide adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari alam seperti sulfur. Pestisida kimia atau sintesis atau synthetic pesticide adalah pestisida yang bahan aktifnya yang berasal dari campuran bahan-bahan kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan kios. Yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan usaha kios pupuk pertanian meliputi meja, kursi, lampu penerangan, peralatan tulis-menulis, wadah, timbangan, pisau, gunting, alat kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua, produksi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Yang demikian, kios pupuk tidak memproduksi barang jadi, namun hanya menerima saluran dari pemerintah untuk pupuk dan distributor untuk obat-obatan pertanian. Yang ketiga, pengemasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyimpan pupuk yang jumlahnya berlebih. Yang pertama, pupuk yang bersifat hidroskopis tidak boleh disimpan secara sembarangan, karena pupuk tersebut dapat menjadi lembab dan mencair, atau bila kelembapan berkurang, akan menjadi keras dan membentuk bongkah-bongkah besar sehingga akan sulit diaplikasikan. Yang kedua, penyimpanan pupuk pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan pupuk hayati, seperti kerusakan fisiologis, enzimatis, maupun mikrobiologis. Pupuk cair yang umumnya memiliki suspensi larutan kurang stabil dan mudah mengendap harus segera digunakan dan tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lumayan lama. Untuk memudahkan dalam pengangkutan pupuk kompos, perlu dikemas dalam kantong plastik atau karung goni dengan ukuran yang bervariasi, misalnya 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, atau 50 kilo. Sebelum dikemas dalam plastik, sebaiknya pupuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung agar pupuk kompos tidak berjamur.
Yang keempat, promosi dan penjualan. Promosi usaha kios pupuk pertanian bisa dengan cara memasang neon box, membagikan brosur, pasang spanduk, dan pamflet. Dan boleh digunakan untuk konsisten beriklan di dunia online yang meliputi beriklan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Adapun kami memberikan souvenir seperti kalender tahunan, payung, ataupun kaca berlogo kios pupuk kepada pelanggan. Yang kelima, keuangan. Keuangan atau omset usaha kios pupuk Si Arsita adalah segala pemasukan usaha kios resmi pertanian Si Arsita yang meliputi penjualan sarana produksi pertanian, yang disingkat saprotan, meliputi dari pupuk bersubsidi, pupuk non-subsidi, benih, pestisida, dan alat-alat pertanian. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa omset yang dimiliki usaha kios pupuk Si Arsita adalah sebesar 215.438.000. Di sini ada keuangan dan omset kios pupuk Si Arsita. Yang pertama, pupuk bersubsidi dengan satuan unit produk 1640 SAK atau 82 ton dengan jumlah omset 143 juta rupiah. Yang kedua, pupuk non subsidi dengan satuan unit produk SAK atau kilo dengan jumlah omset 2.400.000 rupiah. Yang ketiga, benih dengan satuan unit produk 8.700 kilo dengan jumlah omset 52.750.000 rupiah. Yang keempat, pestisida dengan satuan unit produk botol atau liter dengan jumlah omset 17.216.000 rupiah. Yang kelima, alat pertanian dengan jumlah omset 72.000 rupiah. Omset dalam satu bulan adalah 215.438.000 rupiah. Kios pupuk Si Arsita ini sudah memiliki surat izin usaha. Berikut surat izin usaha dan logo kios pupuk Si Arsita. Kesimpulannya adalah berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha kios pupuk Si Arsita sudah dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Karena perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dapat dilihat dari segi keuangan. Perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga parameter perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continuous improvement. Saran dari kelompok kami dalam pengembangan usaha kios resmi pertanian Si Arsita, maka saran yang dapat diberikan adalah perlunya merencanakan kegiatan promosi yang lebih baik agar dapat memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk sarana pertanian tersedia di kios Si Arsita. Kedua, pelaku usaha perlu merencanakan pengembangan teknologi untuk promosi dan pengendalian informasi tentang produk, teknologi dan fasilitas pelayanan bagi pembeli. Ketiga, pelaku usaha juga perlu memanage keuangan lebih baik lagi agar dapat merencanakan pengumpulan dana untuk membuka cabang kios Si Arsita baru di daerah berpotensi lainnya untuk juga memperluas pasar. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video wawancara ataupun video presentasi yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila sepanjang video memiliki banyak kesalahan. Jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.